salam inovatif. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik dong. Sebelum memulai pembahasan video ini, sebaiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Kadek Inasari, dengan NIM 130 133 274 dan rekan saya. Saya Nimadina Chandra dengan NIM 120 11 3300. Teman-teman edukatif sekalian, ketika kalian melakukan pembelian sebuah produk atau jasa, pastinya kalian sering dihadapi dengan beberapa produk atau jasa yang tersedia untuk kalian pilih, lalu pada akhirnya kalian memutuskan produk atau jasa yang mana yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kalian. Saat mengambil keputusan tersebut, pastinya melalui sebuah proses pengambilan keputusan yang kita lakukan sebagai konsumen, sehingga nantinya kita akan mendapatkan sebuah produk yang cocok atau pas. Hal ini dilakukan karena kita sebagai konsumen memiliki perilaku yang berbeda dengan keinginan atau kebutuhan yang berbeda juga. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana pengaruh perilaku konsumen terhadap pengambilan keputusan pembelian. Nah, langsung saja ke inti videonya. Pertama-tama, apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian, di mana terdapat beberapa faktor yang mendasari perilaku konsumen tersebut yang juga mempengaruhi dalam keputusan pembelian. Konsumen saat membeli produk melewati banyak langkah. Studi perilaku konsumen membantu memahami bagaimana keputusan pembelian dibuat dan bagaimana mereka mencari produk. Selain itu, pemahaman perilaku konsumen juga membantu penjual untuk mengetahui apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa konsumsi produk terjadi. Ini membantu penjual atau perusahaan untuk mengetahui alasan dibalik pembelian produk oleh konsumen dan bagaimana itu memuaskan mereka. Konsumen adalah orang yang paling penting bagi sales, staf penjualan, bahkan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mempertimbangkan hal yang konsumen sukai sehingga mereka dapat menyediakan barang dan jasa yang sesuai. Analisis yang lebih berhati-hati membantu dalam prediksi yang lebih tepat tentang perilaku konsumen produk atau layanan apapun. Beberapa variabel yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan untuk belanja online dilaporkan dalam sebuah penelitian MSIO LPP 1999. Disimpulkan bahwa toko internet menarik konsumen beberapa alasan seperti penghematan biaya, variasi yang lebih banyak, dan kenyamanan. Selain itu, situs web yang dirancang dengan baik dan mudah digunakan merupakan faktor penting untuk kepuasan online secara keseluruhan pengalaman berbelanja. Pengecer menganggap fitur ini sebagai faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan online. Memiliki sebuah merek perusahaan yang kuat dan produk bermerek terkenal juga merupakan faktor yang dinilai tinggi dalam kesuksesan online. Di samping itu, keamanan, privasi, keadilan, dan kepercayaan adalah faktor yang dibutuhkan untuk perkembangan kepercayaan antara pemangku kepentingan seperti bisnis, konsumen, dan penyedia layanan. Sangat penting untuk memperluas bisnis market dan eksploitasi penuh perkembangan teknologi di bidang ini. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar bagan Electronic Commerce Consumer Behavior Model, Urban et al. 2000 menunjukkan variabel-variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam belanja online. Ada beberapa tahapan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Setiap langkah dalam keputusan pembelian, konsumen model Turban et al. 2000 didukung oleh jenis IA yang berbeda. Agen belanja perbandingan mendukung langkah pencarian informasi dalam model ini dengan mengumpulkan informasi tentang produk yang ingin dibeli oleh pengguna dari beberapa situs. Pada gambar tersebut dapat kita lihat juga input yang berupa individual characteristics atau karakteristik individu, environment characteristics atau karakteristik lingkungan, stimuli atau stimulus, dan vendor control system atau sistem yang dikendalikan vendor. Di dalam model pengambilan keputusan, komponen input merupakan eksternal yang disajikan dalam bentuk informasi tentang produk tertentu dan mempengaruhi nilai-nilai.
mendefinisikan dan perilaku konsumen. Berdasarkan fakta-fakta inilah, organisasi menggunakan aktivitas bauran pemasaran untuk mengkomunikasikan manfaat produk dan jasa kepada konsumen potensial dan pengaruh faktor sosial budaya terhadap keputusan pembelian oleh konsumen. Pada individual karakteristik atau karakteristik individu terdiri dari yang pertama, age atau umur. Umur dan siklus hidup memiliki dampak potensial pada perilaku pembelian konsumen. Jelas bahwa konsumen mengubah pembelian barang dan jasa dari waktu ke waktu. Siklus hidup keluarga terdiri dari tahap yang berbeda sebagai ranjang nikah, pasangan yang sudah menikah, pasangan yang belum menikah, dan lain-lain, yang membantu pemasar untuk mengembangkan produk yang sesuai setiap tahap. 2. Atau gender atau jenis kelamin. Gender atau jenis kelamin menunjukkan pengaruh yang cukup kuat terhadap perilaku pembelian konsumen. Contohnya, konsumen memutuskan untuk membeli pakaian yang jadi bisa membuat dirinya kelihatan lebih apabila konsumennya adalah seorang pria, ataupun seorang konsumen yang memutuskan untuk memiliki pakaian yang dipakainya yang bisa membuat dirinya kelihatan lebih feminim, anggun untuk seorang konsumen yang berbeda jenis kelamin wanita. Jadi dengan paparan walaupun produk jasa baik itu baju atau celana yang didesain diproduksi untuk dipakai oleh jenis kelamin pria atau wanita. 3. Etnisitas atau etnisitas. Etnisitas adalah proses identifikasi kelompok di mana orang menggunakan label etnis untuk mendefinisikan diri mereka dan orang lain. Etnisitas merupakan semacam kombinasi keduanya, termasuk kekuatan atau kelemahan afiliasi yang mempunyai kelompok etnis sehingga tingkat di mana orang di dalam kelompok etnis berbagi persepsi dan kognisi. Mereka merupakan kelompok pasar yang berbeda. Faktor etnisitas ini memberikan pengaruh paling luas dan mendalam pada produk pada perilaku konsumen. Pemasaran harus mengetahui peran yang dimainkan oleh budaya-budaya, suku daya, dan kelas sosial. Budaya dapat dilihat dari kepercayaan, pandangan, dan kebiasaan konsumen terhadap suatu produk. Semakin tinggi kepercayaan terhadap produk, maka semakin tinggi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. Yang keempat, education atau pendidikan. Pendidikan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pengambil keputusan konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan terhadap kualitas sebuah produk semakin tinggi pula, sehingga mereka cenderung lebih selektif dalam memilih produk yang lebih berkualitas. Yang kelima ada lifestyle atau gaya hidup. Lifestyle adalah pola hidup seorang di dunia yang diaplikasikan aktivitas minat dan opininya. Secara umum dapat diartikan sebagai suatu gaya hidup yang dikenali dengan bagaimana orang menghabiskan waktunya atau aktivitas. Yang sangat penting orang mempertimbangkan pada lingkungan atau minat dan apa yang orang pikirkan tentang diri sendiri atau dunia lain sekitar. Gaya hidup mempengaruhi positif dan disignifikasi terhadap keputusan pembelian. Artinya sebagai peningkatan gaya hidup akan meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Psikologikal atau psikologis secara umum dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Faktor internal dan eksternal saling mempengaruhi dan berinteraksi. Pada manusia, pengaruh dari psikologi sebagai faktor internal yang melekat pada setiap individu, seperti motivasi, pembelajaran, persepsi, kepercayaan, dan sikap akan bereaksi terhadap masukan eksternal, dan berpengaruh terhadap pengenalan kebutuhan, pencarian informasi sebelum membeli, dan pengevaluasian terhadap berbagai alternatif. Di sini faktor eksternalnya adalah lingkungan sosial. Hal ini yang akan menentukan perilaku pembelian konsumen sesuai dengan kebutuhan psikologis yang timbul dari kebutuhan fisiologis seperti kebutuhan diakui harga diri dan kebutuhan diterima oleh lingkungan. Sebagai contoh, seorang membeli kendaraan atau mobil bukan didasarkan atas dasar kebutuhan, tetapi sekaligus juga prestis yang berhubungan dengan pendapatan dan penilaian orang lain atau lingkungannya. Pengetahuan adalah informasi yang disimpan dalam ingatan konsumen. Pengetahuan merupakan faktor penentu utama dari perilaku konsumen. Pengetahuan konsumen adalah himpunan asuransi total yang direlevan dengan fungsi konsumen di pasar. Karena pengetahuan merupakan faktor penentu utama perilaku pembelian konsumen, maka pemasar dapat mempertimbangkan mengenai kapan pembelian dilakukan konsumen. Pemasar dapat mengukur seberapa jauh kesadaran dan penilaian konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. 8. Values atau nilai. Values atau nilai merupakan taksiran konsumen secara keseluruhan terhadap manfaat suatu produk berdasarkan persepsinya terhadap apa yang diterima oleh konsumen dan yang diberikan oleh produsen. Dengan demikian,
demikian, nilai atau value merupakan faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam pembelian. Value akan berpengaruh kepada pembelian dan penggunaan suatu produk. Pengaruh ini muncul apabila sikap positif konsumen terhadap value mampu memberikan kepuasan. Jadi, kepuasan ini memoderasi hubungan customer value terhadap keputusan pembelian produk. Yang terakhir ada personality atau kepribadian. Kepribadian merupakan perbedaan karakteristik yang paling mendalam pada diri manusia yang memiliki ciri-ciri unik dan mempengaruhi perilaku individu tersebut. Kepribadian itu lebih mengacu kepada pola-pola normal dan perilaku yang ditunjukkan individu seperti atribut-atribut, sifat-sifat, dan kebiasaan yang membedakan individu dengan individu lainnya. Kepribadian memiliki pengaruh penting terhadap pengambilan keputusan pembelian. Jika konsumen dihadapkan pada variasi produk yang berbeda, maka konsumen cenderung menyesuaikan produk yang mereka pilih dengan situasi tertentu. Bila pemilihan produk tersebut berdasarkan situasi pribadi, maka konsumen akan memilih yang sesuai dengan kepribadiannya. Kepribadian konsumen juga dapat memaksa produsen untuk menyesuaikan dengan segmentasi produk yang bersangkutan. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan environment karakteristik atau karakteristik lingkungan yang terdiri dari memiliki semacam kelas sosial penting untuk pemasaran karena perilaku pembelian orang dalam kerja sosial atau serupa. Dengan demikian, kegiatan pemasaran dapat diadaptasikan di kelas sosial yang berbeda. Kelas sosial tidak hanya ditentukan oleh pendapat, tetapi ada beberapa faktor lain seperti kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Berbagai sosial ini mempengaruhi perilaku seseorang konsumen, termasuk dalam memutuskan suatu pembelian produk. Yang kedua, ada family atau keluarga. Anggota keluarga saling mempengaruhi dalam mengambil keputusan pembelian dan konsumsi suatu produk. Keluarga adalah studi yang penting untuk dipelajari dalam memahami keputusan pembelian konsumen karena banyak produk yang dibeli oleh unit konsumen ganda yang bertindak sebagai keluarga dan keputusan pembelian individu mungkin sangat dipengaruhi oleh anggota lain dalam keluarganya. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, di mana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi antar para anggota komunitas tersebut karena adanya persamaan interest atau values. Komunitas dapat dikatakan sebagai sekelompok orang yang saling mempengaruhi, memiliki kesamaan identitas kelompok yang memiliki ikatan emosional antara anggotanya. Selanjutnya, dapat kita lihat bahwa stimuli atau stimulus juga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Apa itu stimuli? Stimuli atau stimulus merupakan bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi individu. Stimulus terdiri dari dua bentuk, yaitu stimuli pemasaran atau marketing stimuli, yang merupakan setiap komunikasi atau stimuli secara fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen. Stimuli pemasaran terdiri dari produk atau produk, harga atau price, kualitas atau kualitas, promosi atau promotion. Semua stimuli tersebut saling berkaitan. Ketika seorang konsumen ingin membeli sebuah produk, pasti ia akan memikirkan bagaimana produk yang cocok dengannya. Sama dengan produk yang diinginkan, tahapan selanjutnya adalah harga dari produk tersebut. Apakah harga produk tersebut terjangkau? Harga produk dan kualitas produk merupakan dua hal yang saling berkaitan. Kualitas dapat mempengaruhi besar kecilnya harga produk tersebut. Semakin bagus kualitas produk, maka semakin besar pula harga produk tersebut. Satu hal yang sangat penting juga adalah promosi. Promosi yang dilakukan oleh sebuah pemasar dapat menarik perhatian dan mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang mereka tawarkan. Yang kedua ada stimuli yang lain atau other stimuli, yaitu kekuatan dan peristiwa yang berpengaruh signifikan yang berada di lingkungan konsumen, yaitu ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Semua stimuli ini masuk ke dalam decision making proses dari konsumen, di mana konsumen menyerap semua stimuli tersebut dan memberikan respon berupa pilihan produk, pilihan merek, pilihan dealer, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Stimuli berubah menjadi respon melalui proses keputusan pembeli yang mempengaruhi perilaku pembeli. Untuk contohnya, kita mengambil produk dari KFC. Yang pertama, ada atribut atau atribut. Merek KFC merupakan makanan yang cepat saji, praktis, higienis, yang dibuat dengan bahan-bahan bermutu. Yang kedua, ada manfaat atau benefit. Hal ini dapat diterjemahkan dengan arti bahwa produk tersebut menggunakan bahan dengan berkualitas lebih baik dibandingkan dengan produk lain. Yang ketiga, ada nilai atau value. KFC juga memberikan nilai tambah bagi produsennya. Yang keempat ada
praktis. Yang terakhir ada pemakai atau user. Konsumen KFC berasal dari semua kalangan, namun KFC digambarkan dengan seseorang dari kelas menengah. Strategi harga atau penetapan harga KFC. Di bawah ini adalah strategi penetapan harga dalam strategi pemasaran KFC. Menu di KFC ditawarkan dengan harga yang terjangkau dan mereka telah mengadopsi strategi inovatif untuk bersaing di pasar yang berbeda. Strategi pemasaran KFC tidak hanya terdiri dari bauran pemasarannya, tetapi juga segmentasi, penargetan, penempatan, persaingan, dan analisis seperti SWOT. Tempat KFC atau strategi distribusi. Berikut strategi distribusi KFC, yaitu pendiri KFC mengidentifikasi pentingnya waralaba dan mendirikan restoran KFC pertama pada tahun 1952. Kemudian gerai internasional dibuka di Kanada, Inggris, Meksiko, dan Jamaika pada tahun 1960-an. Banyak faktor seperti pendekatan dan pelangganan, iklim bisnis, biaya total, infrastruktur, kualitas tenaga kerja, dan komunitas tuan rumah merupakan faktor penentu utama. Promosi KFC dan strategi periklanan. Adapun strategi promosi dan perikanan dalam strategi pemasaran KFC adalah sebagai berikut. KFC memiliki situs web serta hadir di situs jenjang sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Itu juga tergantung pada media massa untuk promosi. Karena ini adalah merek pemasaran layanan, berikut adalah 3 PS lainnya yang menjadikan bauran pemasaran 7P dari KFC. Yang pertama ada orang-orang. KFC percaya dalam menyediakan makanan berkualitas tinggi yang baru dibuat dengan harga yang terjangkau dan target pelangganan mereka adalah keluarga. Staf di gerai KFC dilatih secara khusus dalam pelayanan dan komunikasi. Di situs webnya, ia memiliki opsi terpisah untuk peluang kerja di restoran dan perusahaan KFC. KFC juga menawarkan opsi waralaba syarat. Faktor-faktor ini termasuk pengalaman operasi multi-unit, kualifikasi keuangan, reputasi pribadi dan keuangan, motivasi dan komitmen, kesesuaian budaya dan merek, serta pola pikir berkembang. Yang kedua ada proses. KFC adalah anak perusahaan Yum, merek yang juga memiliki Pizza Hut dan Taco Bell. Setelah pembentukan waralaba, mengalami banyak perubahan pada awalnya karena kurangnya pengalaman di lapangan dan perubahan kepemilikan perusahaan. Gerai KFC dimiliki oleh perusahaan 11% atau milik waralaba 89%. Meskipun mendirikan KFC membutuhkan banyak investasi awal, ia menawarkan pengembalian yang besar setelah didirikan. Kesimpulannya adalah perusahaan konsumen dipengaruhi lebih banyak oleh individual karakteristik atau karakteristik individual atau dari age, gender, ethnicity, education, lifestyle, psychological, knowledge, values, dan personality. Karakteristik ini sangat berpengaruh karena merupakan bagian dari individu konsumen tersebut. Selanjutnya ada environment, karakteristik atau karakteristik lingkungan yang juga mempengaruhi keputusan konsumen. Sistem yang terdiri dari logistik, technical, dan customer service. Lalu ada stimuli yang tentunya sangat berpengaruh pada keputusan konsumen. Nah, sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik sengaja ataupun tidak. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.